Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya kalian? Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, tolong teman-teman mengecek teman yang lainnya apakah sudah hadir di ruang Zoom atau belum. Jika sudah lengkap, mari kita mulai dengan berdoa. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa dan menyiapkan kelas. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Kira-kira di mana kalian pernah mendengar ceramah? Di masjid, di sekolah, atau ada yang pernah kena ceramah oleh orang tua? Pasti dari teman-teman masih bertanya-tanya. Sebenarnya ceramah itu yang bagaimana sih? Apakah sama dengan pidato maupun khutbah? Simak dengan baik ya penjelasan dari saya sampai selesai, dan jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep. Ceramah menurut KBBI adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendapat mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, tentu ada dari kalian yang berkesimpulan bahwa ceramah sama dengan pidato. Benarkah pertanyaan tersebut? Sebenarnya ceramah, pidato, maupun khutbah memang intinya sama. Semuanya masuk ke dalam aktivitas public speaking, yaitu berbicara di depan orang yang banyak alias berbicara di depan umum. Pengertian teks ceramah yang lebih disampaikan oleh tim Kemendikbud yang menjelaskan bahwa ceramah adalah pembicaraan di tempat publik atau umum yang isinya berupa penyampaian informasi, pengetahuan, wawasan, dan sebagainya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi baik pengetahuan maupun informasi lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Sampai sini apakah sudah paham? Silakan jika kalian masih bingung bisa bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, mari kita masuk ke jenis-jenis ceramah. Ceramah terbagi atas dua jenis, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Apa sih perbedaannya? Ceramah umum adalah ceramah yang ditujukan kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum ini, keseluruhannya bersifat umum. Artinya tidak ada batas-batasan apapun terlebih dari segi audiens atau pendengar. Jadi bebas pendengarnya maupun muda atau tua, laki-laki atau perempuan. Dia beragama apa, dari daerah mana, tidak ada batasan. Itu ceramah umum. Yang kedua, yaitu ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang ditujukan kepada khalayak tertentu dan bersifat khusus, baik itu materinya maupun pendengarnya. Contohnya, peringatan 1 Muharram dalam agama Islam. Kita lanjut ke ciri-ciri ceramah. Ceramah mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan teks lainnya. Seperti apa sih ciri-ciri ceramah itu? Yang pertama, teks ceramah disampaikan oleh seorang ahli dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, teks ceramah mempunyai struktur yang lengkap, biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian yang ketiga, isi teks ceramah sesuai dengan tema kegiatan yang sedang diselenggarakan. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam teks ceramah adalah bahasa yang mudah dipahami dan tentu saja sopan. Kemudian yang kelima, terdapat komunikasi 2 arah. Berbicara dengan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar jika melalui media sosial dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks ceramah. Seperti teks lainnya, teks ceramah memiliki struktur yang membangun teks tersebut. Bagian-bagian pembangun struktur teks ceramah meliputi pembuka, isi, dan penutup. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menganalisis struktur teks ceramah sekaligus berpraktik berceramah. Namun sebelum kita masuk ke pembagian tersebut, ada beberapa tips-tips yang perlu kamu coba dalam membuat teks ceramah. Langkah-langkah menyusun teks ceramah.
Menurut tim Kemendikbud, antara lain yang pertama menentukan topik. Tentu ini menjadi hal pertama yang harus ditentukan, dari mana kita mendapatkan topik. Kadang kita mendapatkan topik dengan tidak sengaja kan. Misalnya saat ada kejadian hangat yang diperbincangkan atau viral di sekitar kita. Dari manapun kita mendapatkan inspirasi topik tersebut, pastikan topik yang kita pilih sesuai dengan acara ceramah tersebut. Topik yang diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pelajaran, biografi tokoh, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita harus merumuskan tujuan ceramah. Tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menentukan topik yang akan dibawakan dalam ceramah. Untuk apa kita memberikan ceramah? Apakah sudah berbagi ilmu? Atau mau mengajak pendengar untuk melakukan atau meyakini sesuatu? Nah, jadi harus kita tentukan dulu tujuan kita menyampaikan ceramah tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasa struktur teks ceramah. Bagian struktur yaitu pembuka, isi, dan penutup. Dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya terlebih dahulu, tanpa penjelasan detail dan langkah selanjutnya. Langkah terakhir yaitu menyusun ceramah. Berdasarkan kerangka setelah selesai, dibuat maka kembangkan setiap kalimat pokok tadi menjadi paragraf per paragraf yang diberi kalimat penjelasan baik secara deduktif, artinya kelompok pokok di awal paragraf, maupun induktif, kalimat pokok di akhir paragraf. Bersama dengan itu, penulisan teks ceramah juga harus dibarengi dengan penghayatan terhadap materi yang disampaikan. Nah, itu dia teman-teman tips dalam membuat teks ceramah. Pembahasan terakhir yaitu tentang kaidah perbahasan dalam teks ceramah. Teks ceramah juga memiliki karakteristik dari ciri khas kebahasaan tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks yang lainnya. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasan dari teks ceramah. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Sebagai sapaan, kata ganti orang pertama adalah kata ganti yang bisa digunakan untuk menggantikan orang yang sedang berbicara. Kata ganti pertama contohnya saya, aku, kami. Sementara kata ganti kedua adalah kata ganti yang bisa digunakan untuk menggantikan orang yang sedang diajak berbicara. Kata ganti orang kedua jamak contohnya anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara, dan sebagainya. Kemudian kaidah yang kedua yaitu banyak menggunakan kata teknis atau istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya jika topik yang dibahas dalam ceramah tersebut adalah tentang kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul misalnya prosa, puisi, majas, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau mengargumentasi. Contohnya, dengan demikian akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena, dan sebagainya. Kaidah yang keempat, banyak memakai kata kerja mental, misalnya memperhatikan, mengagumkan, diharapkan, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, harus, dan sebagainya. Jika kalian masih bingung, silakan bertanya. Jika sudah paham, sekarang kalian bentuk kelompok dan mulai berdiskusi untuk berlatih menganalisis struktur teks ceramah. Teks ceramah nanti saya bagikan melalui Google Classroom ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya, kalian maju satu persatu, urut absen untuk praktik berceramah, dan jangan lupa untuk memperhatikan aspek kebahasan dan non-kebahasannya. Demikian materi teks ceramah yang dapat saya bahas di pertemuan kali ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran Ma'alilah, kita mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Jangan lupa juga
jaga kesehatan kalian dan tetap semangat ya. Kegiatan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.